Hai, aku Rara. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini, hari ini aku akan membuat daftar movie yang dimana seperti soal ES yang telah diberikan. Nah, proyek kali ini menggunakan metode create, read, update, delete atau CRUD di Adonis JS. Seperti video sebelumnya, Adonis JS ini merupakan salah satu web framework dari Node.js. Adonis JS sendiri menggunakan konsep atau pola MVC, yaitu yang memisahkan beberapa kode berdasarkan fungsinya masing-masing. Adonis JS juga merupakan web framework yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman JavaScript dan memiliki struktur, gaya, dan juga bahasa yang mirip dengan framework Laravel. Oke, langsung saja kita simak yang berikut ini. Nah, yang pertama-tama kita install dulu Adonis JS-nya dengan menjalankan perintah melalui Windows Terminal, CMD, atau PowerShell. Di sini saya menggunakan Git Bash. Kita install versi 15.00. Jika telah terinstall, maka akan tertulis already install. Selanjutnya kita gunakan dengan menekan npm use 15.0.0. Selanjutnya kita membuat project baru dengan menggunakan bantuan Adonis JS dengan perintah Adonis new. Ini teman-teman bisa ganti sesuai nama project yang diinginkan. Di sini saya menggunakan ES Movie. Kemudian kita tunggu proses pembuatan project barunya hingga selesai. Oke, setelah successful create project, kita buka project kita dengan perintah cd nama project. Jadi cd ES Movie. Selanjutnya, kita menjalankan aplikasi kita dengan cara menjalankan perintah Adonis serve strip dev atau yang seperti di tampilan layar ini. Selanjutnya kita tunggu hingga terdapat HTTP dengan port 333. Kemudian kita buka melalui browser. Nah, jika berhasil, kurang lebih seperti ini, tertulis it works. Nah, setelah kita berhasil menginstal Adonis JS dan menjalankannya, sekarang kita akan membuka file project yang telah tadi kita buat. Sebelumnya kita tulis npm use 15.0.0. Selanjutnya kita buka cd ES Movie. Selanjutnya kita membuka VS Code dengan menekan perintah kode spasi titik. Nah, ini kita pilih yes I choose the author. Nah, ini sudah kita lihat nama file projectnya yaitu ES Movie. Sekarang kita atur dulu koneksi database yang ada di Adonis JS. Nah, teman-teman ini bisa membuka file env atau environment dan kita cari kode di bawah seperti ini db connection. Kita ganti SQLite jadi MySQL. Selanjutnya kita membuat database baru, kita ubah menjadi db Adonis CRUD. Oke, jika kita telah selesai merubahnya, jangan lupa untuk menekan tombol save all agar semua yang kita rubah tersimpan dengan baik. Selanjutnya kita buka server XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah perangkat lunak berbasis web server yang bersifat open source dan juga sebagai standalone server atau biasa disebut dengan localhost. Ini kita aktifkan Apache and MySQL. Selanjutnya kita buka php myadmin. Nah, setelah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita membuat database baru dengan nama
seperti yang telah kita buat pada VS Code, yakni db adonis create. Lalu kita tekan tombol create. Baik, setelah dibuat sesuai dengan VS Code, selanjutnya adalah kita jalankan aplikasi kita. Namun tentu saja kita akan mendapatkan sebuah error karena MySQL belum terinstall di project Adonis.js kita. Sehingga kita install MySQL terlebih dahulu melalui terminal VS Code dengan perintah npm install mysql strip save. Kita tunggu proses penginstalan hingga selesai. Selanjutnya kita beri perintah npm audit fix. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya kita beri perintah npm i add adonis.js /ace add 5.0.8. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya kita hapus folder node module agar tidak terjadi duplikat. Move to recycle bin. Selanjutnya kita beri perintah kembali ke terminal dengan perintah npm i. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, ini bisa kita lihat node modulnya telah terinstall, telah datang kembali ke dalam file kita. Selanjutnya npm install mysql save. Sebenarnya ini cukup satu kali teman-teman, tidak usah dua kali, mungkin di awal saja sudah cukup. Kita install lagi. Nah, setelah selesai maka kita akan membuat model dengan menambah perintah adonis make model post migration. Sayangnya pada perintah ini terdapat keeroran pada VS Code, sehingga kita melakukan perintah ulang pada cmd atau command prompt. Di sini bisa kita lihat kita melakukan perintah ulang dikarenakan terminal VS Code terjadi keeroran. Nah, selanjutnya kita membuat models dan migrasi baru dengan menjalankan adonis make model post migration, sehingga terdapat dua file baru yang kita dapatkan, yakni pada database bisa kita lihat terdapat post schema, dan juga pada folder app model terdapat file post. Selanjutnya kita membuka folder database dan membuka file post schema, dan kita menambahkan tabel untuk judul dan juga konten yang akan kita buat. Atau bisa dikatakan kita menambah dua kolom baru di dalam tabel post, yakni title dan juga konten. Setelah itu, teman-teman bisa menjalankan perintah adonis migration -2 run untuk melakukan migration ke database atau running. Nah, jika sudah, outputnya kurang lebih seperti ini, atau yang bisa dikatakan migrasi yang telah kita buat telah terbaca. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat melalui localhost phpMyAdmin. Nah, ini kita coba refresh terlebih dahulu.
kita pilih DB Adonis Create, maka tampilan tabel yang telah kita buat sudah terbaca di PHP My Admin. Nah, setelah melakukan konfigurasi database, sekarang kita akan menampilkan data dari database dengan Adonis.js. Langsung saja, pertama-tama kita beri perintah Adonis make controller post strip type HTTP. Ini adalah perintah untuk membuat controller baru. Nah, setelah terbuat, kita dapat mengeceknya pada VS Code kita. Nah, di sini kita bisa lihat pada folder app controller telah terdapat file post controller. Nah, selanjutnya pada file ini kita tambahkan satu fungsi di dalam kelas post controller. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat satu fungsi baru dengan nama index. Fungsi index ini digunakan untuk merender sebuah view dan sekaligus membawa sebuah data post dengan perintah Adonis make .2 view post slice index. Selanjutnya kita bisa buka hasil yang telah kita buat pada folder research. Kemudian pause. Nah, di sini udah terdapat file index.h. Kita akan isi kode perintahnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa save all teman-teman agar apapun perubahannya tersimpan dengan baik. Baik, sekarang kita akan menambahkan root baru. Silakan dibuka pada class root.js di dalam folder star. Nah, maka kita tambahkan kode sebagai berikut. Jangan lupa di save. Ini untuk menampilkan post index. Selanjutnya kita mencoba menjalankan projectnya. Kita copy. Ini kita tambahkan slice post. Oke. Nah, maka kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Terdapat tabel title, konten, dan juga aksi, serta ada pilihan untuk menambahkan post, search, dan show, dan ada beberapa pilihan lainnya. Untuk step berikutnya kita akan menginput data ke database. Langsung saja sekarang kita buka kelas post control.js. Nah, di sini kita akan menambahkan dua fungsi. Dua fungsi ini bernama fungsi create dan juga fungsi store. Nah, fungsi create ini digunakan untuk merender sebuah view dan fungsi store kita gunakan untuk menyimpan data hasil request dari form. Oke, setelah menambahkan fungsi tadi pada controller, sekarang kita membuat sebuah view baru untuk menampilkan formnya. Nah, kita jalankan dengan perintah Adonis make .2 view post create, yang berarti pada subfolder post terdapat kelas create. Oke, telah terbuat. Selanjutnya kita lihat pada VS Code. Nah, kita buka pada folder research, subfolder post. Nah, ini kita buka file create.h. Nah, kita masukkan kode sebagai berikut. Nah, create ini digunakan untuk menginput data ke database. Jadi, untuk menambahkan beberapa film
yang dimiliki untuk didaftarkan ke database. Jangan lupa di save ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan root baru dengan membuka file root.js. Di dalam folder start ini kita tambahkan kode perintah sebagai berikut. Nah, kode ini digunakan untuk memanggil kelas pada file create yang telah kita buat sebelumnya, create dan juga store. Oke, setelah itu kita akan membuka kembali browser untuk melihat seperti apa perubahannya. Oke, step yang keempat yakni edit dan update data ke database. Untuk pertama-tama ini kita membuka file post controller dan kita akan menambahkan dua fungsi di dalam kelas post controller. Dan seperti ini, di sini merupakan fungsi dari edit, sehingga nantinya kita bisa mengedit data yang ada di database kita. Setelah masukkan dua fungsi baru di kelas post controller, selanjutnya kita akan membuat sebuah view baru untuk menampilkan form editnya dengan menjalankan perintah adonis make-2 view post slice edit, atau yang berarti dalam subfolder post dengan nama kelas edit. Oke, enter. Nah, jika sudah, sekarang kita buka VS Code-nya. Kita buka pada folder research view atau view post. Nah, di kelas edit age ini kita masukkan perintahnya untuk mengedit dari data yang kita miliki. Selanjutnya ini, sekarang kita akan menambahkan root baru dengan membuka kelas root.js. Nah, di sini kita tambahkan perintah root untuk edit dan update. Selanjutnya kita akan buka browsernya, apakah sudah bisa bekerja seperti yang kita harapkan. Ini kita refresh terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman sudah bisa mengedit ataupun mengupdate data yang telah kita miliki. Kita bisa mengubah judul ataupun deskripsinya. Nah, di sini kita akan mencoba apakah deskripsi yang telah saya tambahkan ini terupdate. Nah, sudah terlihat pada kolom konten ini sudah terupdate ya, memiliki dua kalimat, dimana menambahkan kalimat serial ini ditulis oleh Peter Morgan, sehingga fungsi yang telah kita tambahkan tadi sudah berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita akan coba menambahkan satu judul film dan deskripsi film. Di sini pakai film Divergent. Nah, kita akan mencoba untuk menghapus.
Nah, ternyata belum bisa ya, karena fungsi hapus belum kita buat pada program kita. Oke, sekarang waktunya kita akan membuat fungsi hapus data dari database. Pertama-tama kita membuka post controller terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan satu fungsi, di mana satu fungsi ini kita beri nama dengan delete. Nah, fungsi delete ini kita gunakan untuk menghapus data dari database berdasarkan parameter ID. Nah, seperti ini fungsinya yang kita tambahkan. Nah, jika sudah, jangan lupa kita simpan. Selanjutnya kita akan menambahkan root baru, dimana root ini untuk fungsi delete. Kita buka di kelas root.js. Nah, seperti ini ya teman-teman rootnya, dan kita save all. Setelah kita membuat root.js baru, kita akan membuka project kita dan mencoba apakah tombol button hapus bisa berguna untuk menghapus data dari database kita. Kita buka browser, kita coba refresh. Oke, ini kita akan mencoba menghapus salah satu film, yakni film Divergent, dan ternyata terhapus. Jadi berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menambahkan tabel, yaitu tabel untuk stok dan juga tanggal peminjaman serta tanggal kembali. Nah, di sini kita bisa tambahkan pada migrationnya. Kita tambahkan tabel stok dan tanggal pinjam serta tanggal kembali. Untuk stoknya menggunakan integer, untuk tanggalnya kita gunakan tipe date. Seperti yang tertera, jangan lupa di save ya teman-teman. Selanjutnya pada post controller. Nah, post controller ini kita tambahkan untuk kode perintah save dan juga perintah delete. Nah, serta pada research-nya ini kita tambahkan juga untuk stok dan juga tanggal pinjam serta tanggal kembali. Nah, ini pada stok saya beri opsi 1 hingga 10. Jadi stoknya bisa terisi 1 hingga 10 banyaknya stok movie. Begitu juga dengan edit. Nah, untuk pada index ini saya akan tambahkan judul, ya ini berjudul rental movie murah meriah. Kemudian jangan lupa kita save all. Dan untuk membuka yang terbaru ini kita akan mendapatkan IP-nya kembali dengan port 333. Maka bisa kita lihat ini sudah yang terbaru, sudah terdapat tabel untuk banyaknya stok movie dan tanggal pinjam. Kita akan coba membuat salah satu bentuk dari movie-nya. Ini kita menggunakan film The Crown, dimana ini merupakan drama sejarah yang menceritakan kekuasaan Ratu Elizabeth II. Dengan stoknya kita isi 4. Tanggal peminjamannya di sini menggunakan format day, month, and years. Kita isi tanggal 12 bulan 12 2020. Dan untuk tanggal kembalinya kita beri rentan waktu 2 bulan. Kemudian jika sudah, bisa kita simpan. Maka kita bisa melihat pada tampilan indeksnya ini telah tertulis banyaknya stok serta tanggal pinjam dan juga tanggal kembali dari peminjaman movie itu. Baik, selanjutnya ini kita membuat daftar movie yang lain. Di sini dengan judul film Divergent dengan deskripsi yang merupakan film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2014. Untuk stoknya ada 3. Tanggal peminjamannya kita pilih tanggal 1 Juli dan kita beli rentan waktunya 1 bulan, sehingga tanggal kembalinya adalah tanggal 1 Agustus. Namun jika ternyata ada penambahan peminjaman, misalkan peminjamannya menambah menjadi 1 bulan lagi, sehingga
yang awalnya tadi 1 Juli 2021, pengembaliannya akan berubah menjadi 1 September 2021. Ya, seperti itu. Berarti sistem edit dan juga hapus ini berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita akan menghubungkan pada Postman. Nah, Postman sendiri adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman ini biasanya digunakan oleh developer API yang berfungsi untuk menguji coba API yang telah mereka buat. Nah, ini kita buka workspace-nya dan kita masukkan IP address yang tertera. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa slice postnya juga diikut sertakan. Ini kita bisa memilih get, selanjutnya kita send. Nah, untuk melihatnya, pengujiannya kita bisa melihat pada review ini. Nah, sudah seperti yang telah kita buat sebelumnya. Nah, begitulah para developer API menguji progres API mereka pada Postman. Oke, sekian dulu video yang aku buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.